Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngodik Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat kalender kegiatan dengan PHP MySQL dan library full calendar ya. Nah, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat simpan data ke dalam database ya. Nah, jadi misalnya nih, saya buat kegiatan di tanggal 16 ya. Misalnya di tanggal 16 itu kita akan ikut rapat dengan wali kota misalnya gitu ya. Nah, ketika saya oke, kemudian simpan sukses. Nah, datanya di sini simpan. Nah, itu sudah kita lakukan di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang baru mengunjungi video ini dan belum melihat di video sebelumnya, silakan disaksikan dulu ya. Silakan disimak dulu, diikutin. Jika sudah sukses baru lanjutkan ke sini. Nah, di sini kita akan lanjutkan untuk update datanya ya. Nah, jadi gimana caranya ketika kegiatan ini ya, ikut rapat dengan wali kota ini saya pindah ya, anggaplah kegiatannya berubah, jadwalnya berubah. Nah, di sini sudah pindah. Nah, namun ketika saya refresh, nah datanya akan kembali. Nah, gimana caranya ketika saya pindah? Nah, maka di database akan terupdate juga gitu datanya ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Silakan teman-teman buka kembali text editornya. Kemudian arahkan ke index.php. Nah, di bawah sini ya. Nah, ini kan select nih, ini untuk simpan data nih ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau tambah keterangan di sini boleh ya. Nah, jadi di sini select ini sampai di sini adalah untuk simpan data ya. Nah, kemudian koma. Di sini saya akan tambahkan keterangan ya. Ini event ketika judul ini event ketika judul kegiatan diseret ya, diseret atau drop atau kita pindah-pindah gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita panggil eventnya ya, event drop, D-nya huruf besar ya. Kemudian titik 2, lalu kita panggil functionnya, function. Kemudian di dalamnya ada event ya. Nah, di sini ada kita deklarasikan parameter yaitu event. Lalu buka tutup kurung biasa ya, kurung perawal ya. Ini kita tambahkan kurung perawal. Lalu di dalamnya kita deklarasikan tanggal ya. Nah, di sini bisa kita copy aja. Ini kita copy aja ini. Star sama N ini kita blok, kemudian kita copy, pindahkan ke sini ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan untuk variabel title ya, var title sama dengan event dot title ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini maksudnya di sini kan ada parameter event ya. Nah, ini judulnya adalah judul kegiatan yang kita seret. Nah, itu maksudnya ya. Nah, lalu di bawahnya kita tangkap ID-nya lagi ya. Kita buatkan variabel ID, itu akan kita ambil dari event yang dipilih, kemudian ID-nya apa ya. Oke, kalau sudah kita panggil perintah ajax. Nah, ini kita bisa copy paste lagi ya. Nah, jadi di sini kita mulai dari perintah ajax ini sampai dengan penutup ajax sini ya. Nah, ini kita blok, kemudian copy, lalu pastekan di bawah sini. Nah, ini untuk diubah ya. Oke, kalau sudah URL ini ya, di sini kan simpan titik PHP, kita ganti ubah titik PHP ya. Nah, nanti kita akan buatkan filenya. Tipenya sama post, kemudian data yang akan dikirimkan sama ya, title, star sama n, lalu perintah suksesnya sama ketika simpan sukses ya atau ubah sukses. Kita refresh, kemudian kita tampilkan pesan ya. Misalnya di sini ubah jadwal kegiatan sukses. Nah, misalnya kita buat seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita siapkan filenya ya, ubah titik PHP nih. Nah, gimana caranya biar mudah? Ini yang simpan ini kita copy aja nanti ya. Nah, di sini kita buatkan aja dulu filenya.
new file, kemudian ubah titik php. Lalu isinya kita ambil dari simpan ini, simpan titik php ini, silahkan di blok isinya, copy, kemudian pastekan di dalam ubah titik php ini ya. Nah, yang pertama kita panggil koneksinya, lalu kita uji judulnya ya. Oke, seperti ini. Nah, namun di sini bagusnya kita uji setnya ID aja ya, karena ID kan juga dilempar di sini. Jadi kita uji apakah ID-nya ada atau tidak ada gitu ya. Apakah ID-nya di set atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, kita buat begini, kemudian ini tetap ya, ini tetap. Query-nya kita ubah ya. Nah, sekarang query-nya kita ubah. Query update gimana? Update. Kemudian nama tabel yang mau diupdate apa? Event. Kemudian set yang mau diupdate adalah title sama dengan string title, kemudian koma, kita lihat Pak fieldnya ya, takut salah, kemudian start event ya, start underscore event sama dengan string start ya, kemudian koma, selanjutnya adalah n, kita lihat. Oke, n event ya, n underscore event sama dengan n. Oke, kalau sudah seperti itu, where ya, where. Nah, kita mau edit berdasarkan apa? Berdasarkan ID ya. Di sini kita akan edit buat dia huruf besar. Where ID sama dengan, nah ini kita buatkan ID lah di sini lagi ya. Kita buatkan ID. Where ID sama dengan string ID ya. Nah, jadi kita akan ubah kegiatannya berdasarkan ID ya. Jadi judul, tanggal sama tanggal mulai sama tanggal selesainya itu berdasarkan ID yang dipilih seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save, kita coba refresh dulu. Oke, misalnya ini ikut rapat, saya mau pindahkan di tanggal 22. Oke, belum berhasil ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa kesalahannya. Oke, sorry ya, di sini ada kesalahan ya, dimana yang kita lempar adalah title start n. Nah, kita lupa lempar ID-nya ya. Jadi di bawah n ini kita tambahkan ID, kemudian di sini ID. Jadi ada 4 ya, jadinya ada 4. Yang pertama title, start, end, dan ID. Nah, di sini kan ada ID nih, nah, namun yang tadi kita belum lempar ya. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh lagi. Nah, misalnya di tanggal 16 ini ikut rapat ini saya pindahkan tanggal 22. Oke, belum berhasil, kita coba lihat lagi. SQLD query. Oke, jadi tadi jadi tadi belum bisa ya, ada yang salah ya. Di sini kita kan menangkap tanggal mulai sama tanggal selesai ya, pantasan di sini ketika kita seret dia jadinya hilang ya. Nah, itu enggak tahu kemana dia. Nah, karena di sini belum ditahu ini tanggalnya dari mana. Nah, kita lupa ya. Di sini kan kita ambil title kan dari event ya. Nah, maka di sini kita juga ngambil event star ya. Di sini event kemudian dot star seperti itu ya. Lalu di bawah sini juga event dot end. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kemudian kita coba refresh lagi. Lalu kita pindah. Nah, jadi sekarang sudah bisa ya. Ubah jadwal kegiatan sukses. Lalu kita ubah lagi ke tanggal 23. Sukses lagi ketika kita refresh. Nah, dia tetap di tanggal 23 ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan ini event.star ini ya di sini. Nah, inilah janggalnya atau kelemahan ketika kita copy paste ya. Kita kadang lupa untuk menambah atau mengubah event yang ada ya. Jadi di sini harusnya ada event.star, kita tadi tidak menaruhnya di situ ya. Cukup yang title sama ID aja yang kita letakkan. Nah, jadi sekarang sudah bisa ya. Kita refresh, kemudian kita pindah, misalnya bangun tidur nih, kita pindah di tanggal 8.
Oke, sukses. Ketika kita refresh, oke, sukses ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau hapus ya? Nah, jadi anggaplah bangun tidur ini saya mau hapus nih. Nah, cara hapusnya gimana? Pindahnya sudah bisa ya, update-nya sudah bisa. Sekarang hapusnya ya. Untuk hapus kita coba tambahkan di sini ya. Nah, ini kan batas edit ya sampai di sini ya. Kita tambahkan koma, enter, kita tambahkan seperti ini. Saya kasih keterangan dulu. Ini event ketika judul kegiatan diklik ya. Nah, jadi ketika event klik ya, di sini kita tambahkan event, kemudian klik event, hati-hati ya penulisannya, event klik, C-nya huruf besar, kemudian function ya, function, lalu di dalamnya event ya sama seperti di atas tadi ya, kemudian buka tutup kurung kurawal. Di dalam kita akan uji ya, if confirm. Nah, jadi kita akan adakan pesan konfirmasi apakah yakin mau dihapus data ini gitu ya. Pesannya apa? Pesannya apakah Anda yakin akan hapus kegiatan ini? Seperti itu. Jika iya ya, ini kan pengujian nih. Berarti buka tutup kurung kurawal. Jika iya, maka kita akan buatkan var ID sama dengan kita ambil dari event, kemudian ID ya. Lalu di sini ada Ajax, kita tinggal tambah pinjam lagi ya dari atas ya, kita copy dari sini. Perintah Ajaxnya sampai penutup Ajax ini di copy, lalu pastekan di bawah sini. Oke, kalau sudah kita tinggal edit ya. Nah, di sini ubah kita ganti menjadi hapus ya. Kita akan buatkan file hapus nanti. Tipenya post, kita tidak melempar title, kita tidak melempar start dan end, kita hanya melempar ID ya. Kita hanya melempar ID, kemudian simpan suksesnya kita sama seperti ini. Tinggal kita ubah pesannya ya. Pesannya jadwal kegiatan berhasil ya, berhasil dihapus. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save. Kita buat untuk hapusnya ya. Silakan teman-teman klik kanan di sini, new file, hapus titik php ya. Lalu codingannya kita pinjam dari simpan titik php lagi. Ini kita blok, kemudian kita copy, lalu pastekan di file hapus titik php ini. Sini kita uji by ID ya. Nah, ini kita tidak perlukan lagi variabelnya. Lalu query-nya kita buat seperti ini, delete from, nama tabel kita apa, event, kemudian where apa, where ID sama dengan string ID. Nah, seperti itu ya. Oh iya, ID-nya tadi kita hapus ya, string ID sama dengan string post ID, seperti itu ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Cukup seperti ini untuk hapusnya. Ketika kita refresh ya, lalu di sini saya mau hapus, misalnya bangun tidur ini saya mau hapus, saya klik, kemudian apakah Anda yakin hapus kegiatan ini? Oke, harusnya datanya terhapus ya. Ini tidak lagi, kenapa? Kita coba cek lagi. Oke, datanya tidak terhapus ya tadi ya. Ketika kita klik, oke, datanya tidak terhapus. Di sini kita coba cek, pasti ada yang salah ya huruf pengetikannya. Nah, jadi ini harus kita hati-hati. Nah, ini ya. Nah, di sini kan event ya, ini event. Nah, ada kelebihan n. Oke, kita hapus dulu. Lalu sudah kita save, kemudian kita refresh. Lalu kita klik yang mau kita hapus kegiatannya, misalnya bangun tidur ini. Jika kita oke, nah maka di sini akan muncul pesan jadwal kegiatan berhasil dihapus, datanya hilang. Misalnya di sini seminar Zoom kita hapus, oke, datanya hilang. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil simpan, edit, hapus kegiatan di
library full calendar ini ya. Nah, jadi kita memanfaatkan library full calendar ini ke dalam PHP dan MySQL ya. Nah, jadi caranya lumayan ya, susah-susah gampang ya. Jadi ini harus teman-teman teliti lagi, ngetiknya satu-satu aja ya, pelan-pelan aja, step by step ya. Yang kayak tadi saya lakukan. Yang pertama saya buat dulu datanya, filenya, kemudian saya buatkan ini untuk menampilkan isian kalendernya, kemudian scriptnya, pokoknya satu-satu lah ya, pengetikannya pelan-pelan aja, pastikan step by step berhasil. Misalnya nampilkan kalendernya, oke berhasil, kemudian tampilkan datanya, oke berhasil, simpan data berhasil, lanjut lagi ke edit sampai dengan hapus ya. Nah, jadi sebenarnya tidak begitu susah ya, tinggal bagaimana cara kita mengerjakannya ya. Nah, jadi itu harus fokus. Nah, di sini lebih lagi kita masuk ke dalam JavaScript ya. Nah, JavaScript itu kalau misalnya ada error, dia tidak menampilkan pesan error ya. Jadi kita harus teliti lagi, cek satu-satu apakah ada kesalahan atau tidak ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini ya. Jadi sampai di sini materi membuat kalender kegiatan dengan PHP MySQL dan library full calendar kita selesai ya. Silakan teman-teman simak dari awal kalau misalnya baru kunjungi video ini ya. Silakan diselesaikan dulu step by stepnya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.